ya, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah Mbak Novi pernah melakukan layanan bimbingan konseling sebelumnya? Belum, Bu, belum pernah. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan konseling. Baik, Bu. Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli yang mampu memecahkan masalahnya, dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan kemandirian, dan masih banyak lagi. Saya paham, Bu. Ya Mbak, pertemuan kali ini dibatasi waktu sekitar 30 sampai 45 menit ya Mbak. Sebaiknya kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Baik, Bu. Baiklah, kalau kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses ini, Mbak coba menceritakan masalah Mbak yang sedang dihadapi. Begini, Bu, saya sedih, Bu, karena belakangan ini suami saya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Coba bagaimana Mbak? Jadi saya merasa hidup sendiri, Bu, karena suami saya sering bekerja keluar kota dan jarang pulang. Kadang tidak pulang berbulan-bulan. Oh iya, Ibu mengerti apa yang Mbak rasakan saat ini. Jangan sampai Mbak salah mengambil keputusan dan coba mencari waktu yang luang untuk membicarakan masalah tersebut kepada suami Mbak. Coba dengarkan alasan suami Mbak terlebih dahulu, lalu dicari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Iya, Bu, saya akan berusaha membicarakan hal ini dengan suami saya. Tapi saya takut apabila nanti suami saya marah, Bu. Jadi kamu merasa takut apabila kamu dimarahi suami kamu karena membicarakan hal ini terhadapnya? Iya, seperti itulah, Bu. Terkadang kita merasa takut dalam melakukan sesuatu. Itu benar sesuai kenyataan, tapi bagaimanapun juga kamu harus bisa mengalahkan rasa takut tersebut. Karena perasaan takut tersebut telah menghantui kamu, dan kamu coba. Terkadang kita merasa takut dalam melakukan sesuatu, walau benar sesuai dengan kenyataan, tapi bagaimanapun Mbak harus bisa mengalahkan perasaan takut tersebut karena terus menghantui Mbak. Terkadang kita harus bisa melawan rasa takut tersebut, walaupun benar sesuai dengan kenyataan, tapi bagaimanapun Mbak harus bisa melawan rasa takut tersebut agar tidak menghantui perasaan Mbak terus. Coba Mbak diskusikan dengan suami Mbak. Ibu yakin bahwa Mbak pasti bisa melakukannya. Iya, Bu, saya akan berusaha untuk terus-menerus mencobanya sampai suami saya benar-benar bisa mengerti perasaan saya, Bu. Baiklah, supaya Mbak bisa menyampaikan atau menjelaskan kepada suami Mbak agar Mbak bisa merasa tenang dan tidak gugup, Ibu akan memberikan salah satu teknik konseling, yaitu dengan melakukan teknik kursi kosong, di mana di dalam teknik ini Mbak bisa melatih diri Mbak untuk berbicara dan memberikan penjelasan kepada suami Mbak agar semua dapat berjalan dengan baik. Apakah Mbak bisa memulai teknik kursi kosong ini? Baik, Bu, bisa. Silakan Mbak memposisikan diri senyaman mungkin. Apakah Mbak bisa memposisikan diri senyaman mungkin? Bisa, Bu. Kemudian Mbak coba bayangkan kursi kosong di sebelah samping Mbak, itu suami Mbak. Apakah Mbak sudah bisa membayangkan? Baik, Bu, sudah bisa. Coba bayangkan Mbak
Mbak yang ingin dikatakan kepada suami Mbak terkait masalah Mbak tersebut. Apakah Mbak sudah bisa membayangkan? Coba ceritakan kembali apa yang ingin Mbak katakan kepada suami Mbak. Aku merasa akhir-akhir ini kamu tidak pernah memperhatikan aku, terlalu sibuk bekerja sampai tidak ada waktu dengan aku. Coba Mbak bayangkan bagaimana tanggapan suami Mbak setelah Mbak menceritakan permasalahan tersebut kepada suami Mbak. Kalau sudah bisa membayangkan, coba ceritakan kembali. Sayang, Mas bisa merasakan apa yang kamu inginkan. Aku juga sadar seharusnya tidak terlalu memforsir ke pekerjaan. Bagaimanapun juga, kamu juga membutuhkan aku. Setelah kita melakukan teknik ini, kapan Mbak akan menjelaskan permasalahan Mbak kepada suami Mbak? Nanti saya akan mencobanya, Bu, setelah suami saya pulang bekerja. Setelah proses konseling ini, bagaimana perasaan Mbak? Perasaan saya merasa menjadi nyaman, tenang, dan bahkan saya memiliki keberanian untuk mengatakan apa yang saya rasakan kepada suami saya, Bu. Alhamdulillah Mbak. Semoga pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat. Lain kali jika ada waktu dan ada yang mau diceritakan kepada Ibu atau mau melakukan konseling, silakan Mbak datang menemui Ibu di ruangan ini. Iya, Bu, terima kasih atas bantuannya ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.